Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan fighter. Seperti biasa, channel ini akan terus fokus memberikan pengetahuan seputar dunia MMA. Dan kali ini gue obrolin istilah yang sering kita dengar, tapi mungkin kita belum paham, yaitu istilah knockdown. Sebagian fans MMA mungkin awam dengan istilah ini, sehingga berpikiran bahwa knockdown dan knockout itu sama. Sedangkan istilah knockdown sangat familiar di dunia tinju. Sering fighter dengan pukulan brutal membuat lawannya knockdown bahkan knockout. Jadi, arti knockdown adalah di mana lawan jatuh karena pukulan atau tendangan atau serangan lainnya, tapi masih bisa bangkit dan melanjutkan pertarungan. Nah, ada perbedaan signifikan, perbedaan peraturan knockdown di tinju dan MMA. Kalau di tinju, misalnya yang baru-baru ini, Ryan Garcia versus Luke Campbell. Ryan Garcia jatuh atau knockdown akibat pukulan dari Luke Campbell. Maka Luke Campbell harus berdiri di sudut yang berlawanan dengan Ryan Garcia, supaya Luke Campbell tidak memukul Ryan Garcia yang sedang knockdown. Dan ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Ryan Garcia knockdown. Nah, wasit harus menghitung 1-10. Nah, karena Ryan Garcia mampu bangkit sebelum hitungan 10, maka pertarungan dilanjutkan. Tetapi demi keamanan fighter, maka wasit wajib menerapkan aturan standing egg count walaupun Ryan Garcia sudah bangkit. Apa itu standing egg count? Standing egg count adalah di mana wasit wajib menghitung 1-8 walaupun lawan sudah mampu berdiri. Nah, sekarang kita bahas knockdown di MMA. Contohnya di promotor terkenal seperti UFC. Peraturannya sangat jauh beda. UFC tidak ada hitungan ketika terjadi knockdown. Seperti kasus Kamaru Usman versus Colby Covington. Pukulan keras Kamaru Usman bikin Colby Covington knockdown, tapi wasit tetap melanjutkan pertarungan. Maka Kamaru Usman boleh menghabisi Colby Covington hingga knockout. Tapi jika Colby tidak mampu bangkit lagi atau bahkan pingsan, maka itu bukan knockdown, melainkan knockout. Tapi karena Colby mampu bangkit lagi, maka itu terhitung knockdown. Begitu juga ketika Conor McGregor versus Khabib Nurmagomedov, di mana Khabib melancarkan tinjunya yang fans bilang itu adalah eagle punch, alias tinju sang elang, hingga membuat Conor knockdown. Dan ternyata itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah Conor McGregor knockdown. Begitu juga ketika Kelvin Gastelum melakukan pertarungan terbesarnya dengan Israel Adesanya, di mana setahu gue mungkin Kelvin Gastelum adalah orang yang paling sering knockdown dalam satu pertarungan. Yang jelas itu adalah bukti betapa sangat amat kuatnya dagu dan rahang Kelvin Gastelum. Benar-benar fighter yang sangat amat tangguh. Nah, untuk saat ini ada beberapa fighter yang nggak pernah knockdown. Di antaranya tentu Khabib Nurmagomedov, kemudian Jon Jones, terus Kamaru Usman. Nah, khusus Kamaru Usman, jangankan knockdown, bahkan tidak ada satupun orang yang mampu men-takedown Kamaru Usman. Kemudian Max Holloway, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini pemegang rekor knockdown terbanyak, khususnya di UFC, dipegang oleh Donald Cerrone sebanyak 20 kali. Sedangkan di ranking kedua dipegang Anderson Silva dan Jeremy Stephens dengan 18 kali knockdown. Dan di ranking 3 dipegang Chuck Liddell, Shogun Rua, Lyoto Machida, dan Junior Dos Santos yang masing-masing 14 kali. Nah, itulah arti dari istilah knockdown. Nah, knockdown mana yang paling teman-teman gak bisa lupain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.